kejahatan terhadap negara berkali-kali, masa ya kita mau toleran? Sekarang mulai pengisian air untuk penenggelaman dilakukan, kapal diikat supaya nanti satu tenggelam yang lain ikut terbawa. Serentak nih, Bu. Ya takes time karena pakai air jadi agak lama. Bisa mempunyai profil seperti Bu Susi Pujiastuti. Saya ingin mengucapkan selamat atas Dies Natalis yang ke-56 untuk UNAIR. Universitas terutama Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini menelurkan banyak entrepreneur baru. Kalau kita punya kemampuan trade Berikut nilai berakhlak yang dapat diteladani dari Ibu Susi Pujiastuti. Yang pertama pada nilai berorientasi pelayanan. Bu Susi Pujiastuti adalah contoh nyata, yakni pemimpin yang berorientasi pada pelayanan. Beliau memahami kebutuhan nelayan kecil dengan memberantas pencurian ikan, melalui kebijakan yang tegas, penenggelaman kapal ilegal. Bu Susi juga cekatan dan solutif, dengan turun langsung ke lapangan dan mendengar keluhan nelayan, serta menghadirkan program perlindungan dan pemberdayaan. Sikap ini mencerminkan kode etik berorientasi pelayanan, yakni memahami kebutuhan masyarakat, ramah, cepat tanggap, dan terus melakukan perbaikan demi kesejahteraan rakyat. Beliau juga menghadirkan kebijakan yang berpihak pada masyarakat pesisir. Ia memperjuangkan hak nelayan kecil agar hasil tangkapan mereka terlindungi dan bernilai lebih. Program-program pemberdayaan yang digagasnya menunjukkan bahwa pelayanan bukan hanya menyelesaikan masalah sesaat, melainkan juga meningkatkan kesejahteraan rakyat secara berkelanjutan. Ibu Susi Pujiastuti dikenal karena ketegasan dan keberaniannya. Saat menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, beliau menerapkan nilai akuntabel dengan menindak tegas kapal asing pencari ikan. Langkah berani itu membuktikan tanggung jawab seorang pemimpin dalam menjaga kedaulatan laut dan melindungi nelayan kita. Akuntabilitas bukan hanya sekedar kata, tapi nyata dalam tindakan demi kepentingan bangsa. Selain itu, beliau memiliki pendekatan untuk menjaga lingkungan laut tetap lestari. Hal ini dibuktikan dengan adanya kebijakan larangan penggunaan alat anjing cantrang dan ekspor benih lobster. Ibu Susi Pujiastuti menunjukkan nilai kompeten melalui keahliannya di bidang kelautan dan perikanan, yang ia bangun dari pengalaman langsung sebagai pengusaha. Keputusan tegasnya menenggelamkan kapal asing pencuri ikan terbukti berhasil meningkatkan stok ikan nasional dan melindungi nelayan lokal. Selain itu, beliau juga mampu membawa isu kedaulatan laut Indonesia ke forum internasional dan mendapat pengakuan dunia. Meskipun tidak mengenyam pendidikan formal, akan tetapi beliau membuktikan dengan hasil nyata yang bisa disaksikan oleh semua orang. Hal ini membuktikan bahwa kompetensi tidak hanya soal pendidikan formal, tetapi juga keahlian, keberanian, dan dampak nyata. Untuk nilai harmonis, Ibu Susi Pujiastuti dikenal dengan gaya komunikasinya yang terbuka, jujur, dan lugas, sehingga masyarakat dan pemangku kepentingan dapat memahami maksud dari setiap kebijakannya tanpa banyak kesalahpahaman. Sikap ini dipadukan dengan kebiasaannya turun langsung ke lapangan untuk mendengar aspirasi nelayan dan melihat kondisi real di pesisir. Dengan begitu, kebijakan yang diambil bukan hanya berdasarkan laporan di atas kertas, tetapi benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekaligus mempererat atau memperkuat hubungan harmonis antara pemerintah dan rakyat yang menjadi pihak terdampak. Loyal berarti setia dan berdedikasi penuh kepada bangsa, di atas kepentingan pribadi. Susi Pujiastuti, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, adalah contoh nyata. Meski latar belakangnya bukan dari birokrasi, beliau berani mengambil keputusan tegas untuk melindungi laut Indonesia. Dengan keteguhan hati, ia memerangi praktik illegal fishing, menenggelamkan kapal pencuri ikan, dan menjaga kedaulatan laut demi kesejahteraan nelayan. Dari sosok Susi Pujiastuti, kita belajar bahwa loyalitas bukan sekedar kata, tetapi keberanian, integritas, dan pengabdian tulus untuk kepentingan bangsa.
Nilai berakhlak selanjutnya adalah adaptif. Bu Susi Pujiastuti menunjukkan sikap adaptif dengan cepat menyesuaikan strategi penegakan hukum terhadap praktik illegal fishing. Ia berani mengubah kebijakan yang kurang efektif, memperkuat koordinasi antar instansi terkait, serta mendorong pemanfaatan teknologi pengawasan modern demi melindungi sumber daya laut secara lebih optimal, berkelanjutan, dan berpihak pada kepentingan bangsa. Poin selanjutnya adalah kolaboratif. Contoh nyata penerapan nilai kolaboratif oleh Bu Susi Pujiastuti dapat dilihat dalam program penenggelaman kapal asing ilegal, di mana Bu Susi menggandeng berbagai pihak, khususnya TNI Angkatan Laut dan juga Kepolisian RI, baik dalam proses penangkapan, penyelidikan, hingga penenggelaman kapal-kapal asing yang terbukti melakukan praktik illegal fishing. Tindakan Bu Susi mencerminkan semangat untuk mengajak berbagai pihak bekerja sama, mengutamakan tujuan bersama, serta membangun koordinasi yang solid. Penerapan nilai kolaboratif Bu Susi Pujiastuti juga terlihat dengan penyediaan fasilitas cold storage di sentra pelayanan layar. Beliau bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk membangun gudang pendingin di wilayah Natuna dan juga Maluku, kemudian menggandeng BUMN dan juga swasta agar rantai distribusi perikanan dapat berjalan lebih efisien. Kemudian, beliau juga bekerja sama dengan koperasi nelayan untuk mengelola fasilitas tersebut. Kemudian, kehadiran cold storage ini membuat nelayan tidak lagi terpaksa menjual ikan dengan harga yang murah karena kualitasnya yang menurun, melainkan dapat menyimpannya untuk harga pasar yang lebih baik dan mendorong kesejahteraan para nelayan. Sekian ketujuh nilai-nilai berakhlak yang dapat kita teladani dari tokoh Ibu Susi Pujiastuti. Sekian dan terima kasih.